Pernah nggak ngerasa udah keluar modal banyak buat pupuk, pupuknya mahal, mereknya terkenal, tapi pas panen hasilnya gitu-gitu aja. Daunnya sih ijo royo-royo, tapi pas malainya keluar, kok banyak yang hampa, padi kelihatan subur. Tapi pas ditimbang, gabahnya enteng. Kalau pernah, berarti Anda nggak sendirian. Ini masalah klasik yang bikin banyak petani pusing. Pupuknya mahal, panennya malah biasa saja. Bahkan gagal. Hari ini kita akan bongkar tuntas kenapa pemupukan padi seringkali tidak efektif meskipun kita sudah pakai pupuk yang harganya selangit. Nah, masalah utamanya seringkali bukan pada merek pupuknya. Bukan berarti pupuk A lebih jelek dari pupuk B. Tapi akar masalahnya ada di 3 hal. Unsur hara yang diberikan, waktu pemberiannya, dan cara aplikasinya. Kalau 3 pilar ini salah satu saja ada yang meleset, pupuk semahal apapun, mau impor dari negara manapun, hasilnya tidak akan maksimal. Ibaratnya kita kasih makanan paling enak ke orang yang lagi nggak lapar atau lagi sakit, yang nggak bakal dimakan. Sama seperti padi, nutrisi yang kita berikan bisa jadi sia-sia, menguap, atau malah jadi racun kalau caranya tidak benar. Jadi, yuk kita kupas satu persatu biang keroknya. Penyebab pertama dan paling umum adalah unsur hara yang tidak seimbang. Coba kita jujur, kebanyakan dari kita kalau mupuk, yang dikejar apa? Pasti urea. Biar daunnya cepat hijau, biar tanamannya kelihatan subur. Betul kan? Kita terlalu fokus sama nitrogen atau N. Kita lupa kalau padi itu butuh menu lengkap. Bukan cuma N saja, dia butuh fosfor atau panjang untuk perakaran dan anakan. Dia butuh kalium atau K untuk kekuatan batang dan pengisian bulir. Akibatnya apa kalau N terlalu tinggi, sementara panjang dan K-nya kurang? Daunnya memang hijau lebat, kelihatan subur dari jauh, tapi batangnya jadi lunak, gampang rebah, dan rentan kena penyakit. Nah, yang paling parah, malainya memang keluar, tapi bulir padinya banyak yang kosong alias hampa. Inilah yang disebut subur palsu. Selain unsur makro N, pinjang, dan K, kita juga sering melupakan unsur mikro, padahal perannya krusial. Contohnya seng atau zen, ini penting banget untuk pertumbuhan di fase awal. Lalu ada boran, ini kunci untuk pembentukan serbuk sari dan pengisian bulir. Tanpa boran, pembuahan bisa gagal. Ada juga kalsium yang bikin leher malai kuat, jadi nggak gampang patah. Jadi kesimpulannya, pupuknya mungkin mahal karena kandungan A-nya tinggi, tapi kalau unsur lainnya timpang, ya sama saja gagal. Penyebab kedua adalah waktu pemupukan yang salah. Ini juga sering terjadi. Padi itu punya fase-fase pertumbuhan dan di setiap fase kebutuhannya beda-beda. Padi nggak selalu butuh pupuk setiap saat. Ada fasenya dia lapar, ada juga fasenya dia kenyang. Kesalahan umum yang sering kita lihat di lapangan. Misalnya, pas padi sudah mau bunting atau keluar malai, masih saja dikejar pakai pupuk nitrogen dosis tinggi. Harusnya di fase generatif ini kita fokus ke kalium untuk pengisian bulir, malah kita kasih pupuk untuk menyuburkan daun. Akibatnya apa? Nutrisinya lari ke daun, bukan ke bulir. Daunnya makin hijau, tapi bulirnya tetap kurus. Prinsip penting yang harus kita pegang adalah padi punya fase lapar dan fase kenyang. Memberi pupuk di waktu yang salah itu, ibaratnya kita kasih makan. Orang pas lagi tidur, ya nggak akan masuk. Nutrisinya tidak akan terserap optimal dan tidak akan dialokasikan ke bagian yang kita inginkan, yaitu malai dan bulir padi. Jadi, kenali fase pertumbuhan padi Anda, baru tentukan pupuk apa yang harus diberikan. Penyebab ketiga yang sering disepelekan adalah cara aplikasi yang keliru. Pupuk sudah dibeli mahal-mahal. Pas ditabur,
caranya salah, akhirnya hilang entah kemana. Contoh kesalahan di lapangan yang paling sering, kita menabur pupuk saat kondisi air di sawah terlalu dalam atau tinggi. Pupuk yang kita tabur, terutama urea, itu gampang larut. Kalau airnya tinggi dan mengalir, ya sudah, pupuknya ikut hanyut ke petakan sawah tetangga atau ke selokan. Kita yang beli, tetangga yang panen, atau sebaliknya. Kita menabur saat tanahnya kering kerontang. Pupuknya nggak bisa larut dan diserap akar. Malah banyak yang menguap ke udara. Apalagi kalau cuaca panas. Sayang sekali kan? Ada juga yang pakai pupuk semprot, tapi dosisnya terlalu pekat. Niatnya biar cepat subur, malah daunnya gosong kayak terbakar. Pupuknya jadi racun, bukan nutrisi. Jadi penegasannya adalah, pupuk itu sebenarnya tidak hilang, tapi tidak terserap oleh tanaman. Dia ada di tanah, di air, atau di udara, tapi bukan di dalam tanaman padi kita. Pastikan cara aplikasi kita tepat sasaran. Penyebab keempat, ini fundamental sekali, yaitu kondisi tanah yang tidak siap. Bayangkan tanah itu seperti perutnya tanaman. Kalau perutnya lagi sakit, dikasih makanan semahal dan seenak apapun, pasti nggak akan bisa dicerna dengan baik. Sama seperti tanah. Banyak sawah kita yang kondisi tanahnya sudah sakit. Misalnya pH tanahnya terlalu asam. Kalau tanah asam, unsur hara seperti fosfor dan unsur mikro lainnya akan terikat kuat oleh tanah. Jadi, nggak bisa diserap oleh akar, meskipun pupuknya melimpah. Atau, kandungan bahan organiknya rendah. Tanah jadi keras, tidak gembur, dan mikroba tanah yang baik pada mati. Padahal, mikroba inilah yang membantu mengolah pupuk menjadi bentuk yang bisa dimakan tanaman. Akibatnya apa? Unsur hara terkunci di dalam tanah, akar tanaman pun sulit berkembang untuk mencari makan. Jadi, kalau tanahnya sakit, mau kita kasih pupuk paling mahal di dunia sekalipun, hasilnya akan tetap nihil. Tanaman tetap kurus, tetap kerdil. Perbaiki dulu tanahnya, baru bicara soal pupuk. Penyebab kelima yang lagi ngetren sekarang adalah terlalu mengandalkan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Banyak yang berpikir ZPT ini adalah pupuk dewa. Sekali semprot langsung panen melimpah. Ini salah kaprah. Kita harus paham, ZPT itu bukan pupuk. ZPT tidak mengandung unsur hara. ZPT itu fungsinya hanya sebagai pemicu atau hormon. Dia merangsang tanaman untuk tumbuh lebih cepat, beranak lebih banyak, atau malainya lebih panjang. Tapi, kalau unsur hara di dalam tanah dan di dalam jaringan tanamannya belum beres, belum cukup, lalu kita paksa pakai ZPT, yang terjadi malah sebaliknya. Tanaman akan stres. Ibaratnya ZPT itu kunci kontak mobil, sedangkan pupuk adalah bensinnya. Kita putar kunci kontaknya terus-menerus. Tapi kalau bensinnya kosong, ya mesinnya nggak akan nyala, malah akinnya yang tekor. Jadi, pastikan dulu nutrisinya tercukupi, baru kita bisa gunakan ZPT sebagai pendorong atau booster. Jangan dibalik. Nah, setelah tahu 5 penyebab kegagalan tadi, lalu solusinya bagaimana? Tenang, solusinya sebenarnya praktis dan bisa kita terapkan semua. Ini urutan yang benar dalam memupuk padi agar hasilnya maksimal. Pertama dan utama, perbaiki dulu kondisi tanahnya. Cek pH tanah, kalau asam berikan kapur dolomit. Tambahkan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk membuat tanah gembur dan menghidupkan kembali mikroba. Tanah yang sehat adalah fondasi segalanya. Kedua, berikan unsur hara yang seimbang. Jangan hanya kejar N, pastikan panjang dan K tercukupi sesuai kebutuhan, dan jangan lupakan
unsur mikro. Ketiga, berikan pupuk sesuai dengan fase pertumbuhan padi. Kenali kapan padi butuh N, kapan butuh panjang, dan kapan butuh K. Keempat, pastikan cara aplikasinya tepat. Atur ketinggian air, jangan mupuk saat tanah terlalu kering, dan ikuti dosis anjuran. Baru setelah 4 hal ini beres, kita bisa gunakan ZPT atau booster sebagai pelengkap untuk memaksimalkan potensi panen. Prinsip emasnya adalah lebih baik sedikit tapi tepat daripada banyak tapi salah sasaran. Pupuk murah pun bisa efektif kalau kita tahu ilmunya. Sebaliknya, pupuk mahal tanpa konsep yang benar, hasilnya pasti boncos alias rugi. Jadi, mulai sekarang coba kita evaluasi lagi cara pemupukan kita. Ingat baik-baik, bukan merek pupuk mahal yang menjadi jaminan panen tinggi, tapi ilmu dan cara pakai yang tepat yang menjadi kuncinya. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa lebih efisien, hemat biaya, dan tentunya mendapatkan hasil panen yang kita harapkan. Kalau teman-teman mau kita bedah lebih dalam lagi, tulis di kolom komentar ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tuntas satu persatu peran setiap unsur hara untuk tanaman padi, mulai dari awal tanam sampai panen. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.